Pelaksanaan ASO atau Analog Switch Off di Jawa Barat telah berlangsung sejak November 2022. Ketua KPID Jabar menyebut sejumlah manfaat dapat dirasakan masyarakat dengan beralihnya siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di antaranya kualitas siaran yang lebih jernih dan pilihan konten yang beragam. ASO atau Analog Switch Off di Jawa Barat sudah berlangsung sejak 2 November 2022 lalu, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait seperti apa perkembangannya, saya sudah bersama dengan Ketua KPID Jawa Barat, Bapak Adiana Slamet. Bapak, selamat pagi. Bapak, boleh dijelaskan Pak terkait kenapa sih masyarakat ini harus beralih ke TV digital? Memangnya apa keuntungannya Pak? Ya, yang pertama kita ini sudah menandatangani dari tahun 2006 gitu dalam International Telecommunication Union ya, bahwa kita harus secepatnya bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Tapi kemudian waktu itu kan terkendala regulasi. Nah, pemerintahnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin bersama-sama DPR RI gitu ya, itu menggulirkan Undang-Undang 11 tahun 2020 gitu, pasal 60A, bahwa kita harus secepatnya bermigrasi 2 tahun setelah undang-undang itu diketok. Jadi 2 tahun, batas akhirnya itu harusnya 2 November 2022. Nah, kenapa kemudian misalkan secepatnya migrasi ya, karena ini adalah kebijakan strategis bagi KPID Provinsi Jawa Barat. Ini adalah kebijakan strategis yang kemudian keuntungannya itu tidak hanya bersih jernih canggih untuk masalah penyiaran ya, masyarakat mendapatkan kualitas siaran yang beragam, tapi kemudian ada multiplier efeknya. Apa multiplier efeknya? Salah satunya itu dividen kelebihan frekuensi 112 MHz untuk internet berkecepatan tinggi. Tentu kita ketahui bahwa kebutuhan hari ini Indonesia untuk internet berkecepatan tinggi itu kan sangat dibutuhkan. Kenapa kemudian hari ini belum 5G? Karena frekuensinya itu dipakai oleh stasiun televisi, karena asumsinya satu stasiun televisi itu menghabiskan 8 MHz. Nah, ketika analog switch off, 8 MHz ini bisa untuk digunakan 5 sampai 10 stasiun televisi, tergantung apakah standar definition atau high definition. Baik Pak, ternyata memang banyak keunggulan begitu ya Pak dari TV digital ini. Dan jika berbicara soal pelaksanaan begitu Pak, atau perkembangannya di Jawa Barat sejak pertama ada ASO, itu bagaimana Pak sampai saat ini? Ya, KPID Provinsi Jawa Barat bersama Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Komisi 1 gitu ya, ini sudah melakukan koordinasi dari 2021. Bahkan kami sudah menggandeng 6 kampus untuk melakukan riset ya, sisi kesiapan masyarakat dan sisi lembaga penyiaran. Nah, sisi kesiapan masyarakat, kami bekerja sama dengan Vkom Universitas Padjadjaran gitu ya, dan Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan. Itu masyarakat Jawa Barat siap gitu ya. Cuman catatannya masalah yang pertama infrastruktur, yang kedua masalah distribusi STB, yang ketiga itu masalah kognisi atau pengetahuan masyarakat tentang apa itu digitalisasi terestrial. Itu sudah kami lakukan gitu ya, dan kami sudah melakukan sosialisasi. Agenda hari ini itu berarti 95 titik di 27 kabupaten kota. Nah, tahun ini itu fokus di Bandung Raya ya, ada kurang lebih 10 titik di Bandung Raya ini gitu ya. Satu itu, lalu selanjutnya gitu ya, ini kita bicara penetrasi hari ini per 1 Desember deh. Jadi per 1 Desember bahwa penetrasi masyarakat Bandung Raya itu dalam melihat siaran digital terestrial ini kurang lebih 53%, data survei salah satu lembaga survei. Baik Pak, sebetulnya memang catatan masih ada begitu ya Pak ya, tapi insya Allah bisa diperbaiki begitu ya Pak ke depannya. Nah, kalau kita membahas soal target nih, untuk di Jawa Barat sendiri kan belum semua begitu ya Pak ya, kota kabupatennya ASO. Nah, untuk ke depannya ini targetnya kapan nih Pak Jawa Barat, dan bagaimana saat ini kondisi di lapangan begitu? Asumsinya bahwa di Jawa Barat daerah mana yang sudah firm gitu ya, STB ini didistribusikan. Nah, bahwa ketika Bandung Raya ini sudah siap gitu, maka Bandung Raya yang analog switch off, misalkan wilayah layanan siar 1. Nanti misalkan next di wilayah layanan siar 7 kalau sudah firm siap gitu, STB didistribusikan baik dari bantuan pemerintah maupun dari pemegang MUX minimal 90%, maka daerah itu bisa melakukan analog switch off. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa kapan ini gitu ya, karena ini menunggu distribusi STB apakah firm atau tidak gitu ya, terdistribusikan atau tidak.
Jadi tidak ada tanggal atau bulan pasti begitu ya Pak ya, karena menunggu distribusi tadi. Nah, membahas soal distribusi set-top box tadi nih Pak, bagaimana atau apakah ada pesan untuk masyarakat ini terutama yang belum mendapatkan STB tersebut Pak? Ya, yang pertama bantuan pemerintah di wilayah layanan siar 1, Banper itu udah 100% ya, kurang lebih itu dari bantuan pemerintah dan pemegang MUX itu 163.000 ya, STB gitu ya. Nah itu dari bantuan pemerintah itu sudah 100% dan dari pemegang MUX itu kurang lebih 81,3%. Nah sehingga ada yang kemudian belum terdistribusikan oleh pemegang MUX itu kurang lebih 938-an gitu ya STB. Nah maka ini kan untuk masyarakat saudara-saudara kita yang prasejahtera. Nah saudara-saudara kita atau masyarakat yang mampu, saya pikir ini harus cepatnya membeli set-top box gitu untuk mendapatkan siaran yang kualitasnya lebih bersih, jernih, canggih gitu dan beragam konten yang kemudian akan didapatkan. Tadi Bapak sempat menyebutkan soal kelangkaan ya Pak ya. Nah, itu boleh dibahas seperti apa Pak? Ini industri STB ini atau pengusaha-pengusaha elektronik ini menganggap bahwa 2 November ini belum pasti kemarin itu, maka distribusi STB ke daerah terutama di wilayah layanan siar 1, Jabar 1 itu belum terdistribusikan ke toko-toko. Nah sehingga pas tanggal 2 permintaan banyak, stok di toko ini nggak ada ya, karena belum terdistribusikan atau tokonya sendiri belum minta ke produsen ya. Nah sehingga ada cukup antrian, tapi kemudian ketika kami coba komunikasi dengan Jakarta bahkan dengan distributornya gitu ya, dengan pengusaha elektronik yang pengadaan STB ini yang terverifying gitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 3 kemarin itu sudah mencukupi kebutuhan pasar deh, sehingga hari ini alhamdulillah gitu ya STB di toko-toko ini sudah banyak dan ada gitu. Bisa dikatakan kondisi STB aman begitu Aman, ya Pak? aman. Baik, terima kasih Pak Adi. Demikian wawancara saya dengan Ketua KPID Jawa Barat, Bapak Adiana Slamet. Semoga pelaksanaan ASO di Jawa Barat dapat berjalan dengan lancar. Rizka Rizlia, Kahvi Jati, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.